Salam teman-teman. Di video kali ini saya akan sedikit membagikan tentang sejarah gereja menurut Dr. Christian De Jong. Sebelum kita masuk dalam pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Sejarah gereja terbagi dalam 3 periode, yaitu yang pertama gereja kuno atau gereja mula-mula, yaitu kurang lebih tahun 34 atau 35 sampai dengan tahun 590 Masehi. Yang kedua gereja abad pertengahan, kurang lebih tahun 590 sampai dengan 1517 Masehi. Dan yang ketiga gereja masa kini atau gereja modern, yaitu dimulai dari tahun 1517 sampai dengan saat ini. Yang pertama gereja kuno. Kita semua tahu bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Ia meninggalkan ke-11 muridnya, Ia memerintahkan mereka agar terus memberitakan Injil dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Tidak sedikit orang yang bertobat dan mulai percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menggabungkan diri menjadi murid Yesus. Di Antioquia lah pertama kali murid-murid disebut Kristen, di mana pada saat itu orang percaya menyebar ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia karena adanya penganiayaan terhadap Stefanus dan sampai Stefanus dihukum mati. Gereja berkembang di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi yang menguasai sebagian bumi. Gereja mulai berkembang agak lebih pesat setelah Rasul Paulus bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Ia setia melayani dan menyebarkan Injil ke Asia Kecil dan ke Eropa. Tetapi semakin gereja berkembang, semakin banyak penganiayaan, bahkan sampai dengan pembunuhan terhadap orang percaya di bawah pemerintahan Kaisar Romawi yang sangat kejam. Salah satu kaisar yang sangat kejam yang terkenal yaitu Kaisar Nero. Pada tahun 313 lah barulah gereja mendapat angin bebas atau mendapat kebebasan dengan suatu edik yang dikeluarkan oleh Kaisar Konstantinus Agung yang dinamakan Edik Milano, di mana dalam edik tersebut Konstantinus memerintahkan agar semua orang Romawi bebas memilih agama manapun. Bahkan edik tersebut memerintahkan agar semua orang wajib memeluk agama Kristen. Agama Kristen mulai berkembang dengan bebas, tidak ada lagi penganiayaan, tidak ada lagi penghambatan dari pihak Yahudi ataupun dari pihak manapun. Ditambah lagi dengan edik yang kedua atau surat perintah yang kedua yang dikeluarkan oleh Kaisar Theodosius Agung, di mana beliau mengeluarkan suatu surat perintah di mana semua orang diwajibkan, atau semua orang Yahudi maupun orang Yunani diwajibkan harus beragama Kristen pada saat itu. Dan sistem negara Romawi pun diberdasarkan pada dasar dalam Alkitab. Yang kedua, gereja abad pertengahan. Pada awal abad pertengahan, Kekaisaran Romawi mulai runtuh, berlahan-lahan hilang. Setiap negara-negara nasional menuntut hak-haknya untuk mengatur kehidupan masing-masing. Orang-orang Eropa mulai melampaui batas-batas mereka dan keluar ke seluruh dunia. Pada tahun 1492, seorang bernama Columbus menemukan benua Amerika.
agama Kristen mulai tersebar ke batas-batas utara dan timur laut benua Eropa. Sedangkan di Timur Tengah dan Afrika Utara, gereja diancam oleh serbuan dari pihak Islam yang baru berkembang. Paus Gregorius Agung sendirilah yang mengkristenkan seluruh benua Eropa dan bergabung dalam Gereja Katolik Roma. Pada awal abad pertengahan,